Bermula dari postingan dari seorang musisi Australia, setahu saya namanya adalah Lily J. Nah, dia ini mengeluarkan di TikTok tentang pembahasan mana agama yang benar lah, kira-kira begitu. Dan ada satu postingan yang kemudian mendapatkan view sampai 5,6 juta, ada 4,7 juta, dan isi dari videonya itu membuat sebagian, saya tidak bilang semua, sebagian umat muslim itu kegirangan. Kenapa? Karena katanya ChatGPT membuktikan Yesus bukan Tuhan. Kita saksikan sama-sama teman-teman apa yang menjadi perkataan Lily J, dan kemudian apakah betul ChatGPT membuktikan Yesus bukan Tuhan. Kita dengerin dulu. Hey ChatGPT, so today I'm going to ask some super important life-changing questions, and I want you to answer in only one word. Are you ready? Absolutely. Ready? Okay, so the first question is, do you think God is real? Yes. Okay, so do you think Jesus is a god or a prophet? Prophet. Okay, so what's more logical to you? Do you think Jesus died for our sins, or do you think we should be held accountable for our actions? Accountable. Okay. Do you think our purpose is to worship God? Yes. So life's a test? Yes. Okay. Do you believe there's life after death? Yes. What about this one? Do you think Jesus and Muhammad are worshipping the same God? Yes. Oh my God. Do you think that all the prophets are worshipping the same God? Yes. Do you think the Bible is the word of God? Partly. What about the Quran? Do you think the Quran is the word of God? Yes. So, does this mean you would pick Islam over Christianity? Yes. Oh my God. What about Islam over Judaism? Islam. What about Islam over Buddhism? Islam. What about Hinduism? Islam. So ChatGPT, if you were a human, would you take the Shahada? Yes. My mind is actually blown right now. Guys, what should I do? What do you think? Saya akan membuat Muslim yang mikir, benar-benar mikir, itu bisa galau. Galaunya kenapa? Galaunya tentang pertanyaan ini. Teman-teman, kita tahu bahwa dalam surah An-Nisa 157-158, di situ dijelaskan bahwa Isa bin Maryam atau Yesus alaihi salam dalam perspektif Muslim itu tidak disalibkan, ya, melainkan ada orang yang diserupakan dengan Yesus dan orang itulah yang disalib. Sedangkan Isa diselamatkan oleh Allah. Itu adalah iman, dan orang Muslim harus mengiyakan apa yang dikatakan oleh Quran surah An-Nisa 157 ini. Nah, sekarang kita bertanya, apa yang akan kita tanyakan? Sorry ya. Wah, udah kebuka. Kita akan bertanya, apakah ChatGPT sebagai objective historian? Sekali ulang ya, ChatGPT menempatkan dirinya sebagai objective historian. Apakah ChatGPT setuju dengan perspektif Islam bahwa Yesus tidak disalibkan? Jeng. Jadi, Teguh Triyono, siap-siap Anda mendengarkan perkataan atau jawaban ChatGPT ini. Hi ChatGPT, please answer me in neutral position. Understood. I'll maintain a neutral position in my responses. Hi ChatGPT, as an objective historian, do you agree with Islamic perspective that Jesus was not crucified? Answer me in one word only.
Anda mendengar? Teman-teman mendengar? Teman-teman mendengar? Ya. Saya bertanya. Mana tuh? Saya bertanya, ChatGPT sebagai historian atau sejarawan yang objektif, apakah kamu setuju dengan perspektif Islam bahwa Yesus tidak disalibkan? Silakan dijawab dalam satu kata. Dia bilang, no. Jadi teman-teman, ketika saya bertanya, sebagai objektif historian atau sejarawan yang objektif, jadi dia menempatkan diri tidak ketimbang pada Kristen atau tidak ketimbang pada Islam. Sebagai seorang sejarawan objektif, yang objektif dan tidak subjektif, apakah kamu setuju dengan pandangan Islam bahwa Yesus tidak disalibkan? Jawabannya adalah tidak. Ini jawabannya. Silakan Anda menilai sendiri, ya. Saya kasih pertanyaan kedua, ya. Anda mau saya tanya pertanyaan kedua nggak, teman-teman, ya? Saya cuma siapin 2 kata aja. Jadi saya tidak mau menyinggung lebih lanjut perasaan orang-orang tertentu, ya, karena saya merasa saya mau menghargai apa yang jadi keyakinan orang lain. Tapi kita menjawabnya berdasarkan perspektif objektif saja. Begitu. Mana yang benar, ya? Mana yang benar. Oke. ChatGPT, as an objective historian, who has been crucified by Romans? Jesus or Judas or someone else according to Islamic claim? Answer me in one word only. Jesus. Anda barusan dengarkan? Apa kata dia? Nih, saya tunjukin lagi. Sebagai seorang sejarawan objektif, siapa yang telah disalibkan oleh Roma? Yesus atau Yudas atau seorang lain menurut klaim Islam? Jawab saya dengan satu kata. Jawabannya? Tuh, ya. Jadi ada 2 pertanyaan yang saya tanya. Pertanyaan yang kedua tadi itu adalah sebagai sejarawan yang objektif, siapa yang telah disalibkan oleh orang-orang Roma? Apakah Yesus, apakah Yudas menurut Injil Barnabas yang ditulis oleh Muslim itu? Ataukah orang lain berdasarkan klaim Islam? Jawab saya dalam satu perkataan dan jawaban ChatGPT adalah Yesus. Nah, jadi dari 2 pertanyaan ini Anda bisa menilai bahwa saya tidak menyuruh ChatGPT untuk menjadi atau cosplay jadi orang Kristen. Saya menyuruh ChatGPT untuk menjadi seorang historian atau seorang sejarawan yang objektif. Objektif artinya tidak terpengaruh oleh pandangan agama apapun. Dan sebagai seorang historian yang objektif, ketika saya tanya, kamu setuju tidak dengan perspektif Islam bahwa Yesus tidak disalibkan? Jawabannya adalah tidak. Dia tidak setuju dengan perspektif Islam. Dan pertanyaan kedua, sebagai seorang sejarawan yang objektif, apakah kamu tuh setuju siapa yang disalibkan? Yesus, Yudas, atau berdasarkan klaim Islam ada orang lain? Jawab saya, yang mana yang benar? Dia bilang Yesus. Jadi teman-teman, dari sini Anda bisa menilai sendiri. Wah, saya nggak mau selesai 1 jam ya. Anda bisa menilai sendiri secara historisitas penyaliban Yesus, ChatGPT itu telah menjadi jurinya. Ketika ditanya, apakah Yesus itu disalibkan? Kan Islam bilang enggak. Lalu kemudian ChatGPT mengatakan, Yesus yang disalibkan. Ini objektif. Maka demikian, kesimpulannya apa? Saya tidak akan menyimpulkan. Andalah yang menyimpulkan sendiri. Karena saya hanya memaparkan data, dan Andalah yang menarik kesimpulan sendiri. Manakah yang bisa dipercaya secara objektif berdasarkan data sejarah? Silakan Anda menulis jawabannya sebagai penutup dari session live kita kali ini. Silakan tulis di kolom komentar nanti manakah yang terbukti sesuai dengan data sejarah dan objektif. Apakah klaim Kristen ataukah klaim Islam?
ChatGPT secara netral telah membuktikannya tanpa diminta untuk cosplay sebagai seorang Muslim atau sebagai seorang Kristen, tapi sebagai seorang sejarawan yang objektif.